Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Nabila Suraya. Saya dari Prodi PLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klasifikasi dan karakteristik anak tunalaras dan beberapa tambahan materi lainnya. Yang pertama, saya akan membahas pengertian anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa atau bisa disebut dengan PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Dengan lingkungan perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat. Tempat ia berada, di masyarakat tempat ia berada. Dan yang pertama, anak tunalaras yang dimaksud di sini adalah anak yang mengalami hambatan atau kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan dalam kehidupan sehari-hari. Sering disebut anak nakal sehingga dapat meresahkan atau mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, sekolah luar biasa bagi tunalaras adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak tunalaras. Saat ini, penyelenggaraan pendidikan anak tunalaras ialah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kehakiman, Departemen Sosial, dan lembaga sosial atau yayasan. Dan yang ketiga, pendidikan terpadu adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus, termasuk tunalaras, yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus tersebut bisa diganti dengan pelajaran lain yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Yang keempat, kelas khusus adalah suatu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus, termasuk anak tunalaras, melalui kelompok belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dan yang kelima,
Guru pembimbing khusus atau guru bantu adalah guru khusus yang bertugas di sekolah umum untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada anak tunalaras. Anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerjaan sosial, menggunakan istilah sosial malah entertain terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebut dengan juvenile delinquency dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991. Disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri terhadap dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lancy dan Lewis pada tahun 1988 adalah sebagai berikut. Yang pertama, public law 92 sampai 242 mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah sesuatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama ada ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan atau kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. Yang ketiga, bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Dan yang keempat, perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. Yang kelima, cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Gitu. Dan yang kedua, menurut Kaufman pada tahun 1997 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap secara sosial. Secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Dan yang ketiga ada Smith dan Mercer
pada tahun 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Seperti bimbingan anak lain, ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf, atau intelijensia. Dan yang keempat ada Nelson pada tahun 1900. Dan yang keempat ada Nelson pada tahun 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang jika yang pertama menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelamin. Yang kedua, penyimpanan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. Yang ketiga, penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah yang pertama adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan menyesuaikan diri. Dan yang kedua, penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Yang B, klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi anak tunalaras banyak ragamnya. Di antara lain, yang pertama klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg DKK pada tahun 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku secara berisiko tinggi dan rendah. Dan berisiko tinggi yaitu yang pertama hiperaktif, agresif, pembangkangan, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi atau kekacauan tingkah laku. Kecemasan dan menarik diri kurang dewasa dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena dia itu kayak ingin selalu membakar saja.
anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan, seks, dan sebagainya. Dan yang kedua, sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Quay pada tahun 1979 dalam Samuel Acrick and yang kedua, anak yang merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berrahasia. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. 4. Anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosional, fisik, atau kesehatan anak tunalaras. Karakteristik akademik kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Yang kedua, seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. Yang ketiga, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. Yang kelima, seringkali membolos sekolah. Lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit perut dan perlu istirahat. Anggota keluarga, terutama orang tua, lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Orang tua yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi dan lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. Lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran atau tanda-tanda lalu lintas. Lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang yang lain dengan ciri-ciri yaitu perilaku tidak diterima oleh masyarakat
dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku, melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Yang kedua, perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menantang, dan tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum. Yang kedua, karakteristik emosional, batin, dan rasa cemas. Yang kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Yang ketiga, karakteristik ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Ketiga, seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang terwujud, kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Penggolongan anak tunalaras dapat ditinjau dari gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat ringannya. Kenakalan dengan penjelasan seperti berikut, yaitu yang nomor 1, menurut jenis gangguan atau hambatan. Yang pertama, gangguan emosi anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat, cepat marah, dan rileks atau tertekan. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala hambatan emosi, yaitu yang pertama, gentar, yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari. Misalnya, ketakutan yang kurang jelas, objeknya. Yang kedua, takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya, anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. Yang ketiga, gugup atau nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan aneh,
Gerakan pada mulut seperti menyedot jari, gigit jari, dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh sekitar hidung seperti mencukil hidung, mengusap-ngusap, atau menghitung hidung. Gerakan sekitar jari seperti mencukil kuku, melilit-lilit tangan, atau mengepalkan jari. Gerakan sekitar rambut seperti mengusap-usap rambut, mencabuti, atau mencakar rambut. Demikian pula gerakan-gerakan seperti menggosok-gosok, mengedip-ngedipkan mata, dan menginjak muka, sebagainya. Dan yang keempat, sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Yang kelima, perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. Yang keenam, malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang berani menghadapi kenyataan pergaulan. Yang ketujuh, rendah diri, yaitu sering minder, yang mengakibatkan tindakannya melanggar hukum karena perasaan tertekan. Yang B, yaitu gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang atau menghina orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Perbuatan mereka terutama sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain adalah yang pertama, mereka itu datang dari keluarga pecah atau yang biasa disebut dengan broken home, atau sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarganya. Biasa dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas dalam masyarakat, dari keluarga miskin. Dari keluarga miskin, dari keluarga yang kurang harmonis, sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat perkara. Salah satu contohnya itu kita sering mendengar anak delinkuensi. Sebenarnya anak delinkuensi ini merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial perbuatannya, menimbulkan kegoncangan, ketidakbahagiaan atau ketidaktentraman bagi masyarakat.
perbuatannya termasuk pelanggaran hukum, seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, bahkan mengeroyok, menodong, menghisap ganja, anak kecanduan narkotika, dan sebagainya. Itu dan sebagainya. Klasifikasi berat ringannya kenakalan. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman. Untuk menetapkan berat ringan, kriteria itu adalah: yang pertama, besar kecilnya gangguan emosi, artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, maka dalam rasa negatif itu akan semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. Frekuensi tindakan frekuensi tindakan itu semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik. Semakin berat kenakalannya, berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Tempat atau situasi kenakalan yang dilakukan, artinya itu anak berani berbuat kenakalan di masyarakat, sudah menunjukkan berat dibandingkan dengan apabila di rumah. Mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidikan atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana sih dengan segala cara memperbaiki anak-anak bandel dan keras kepala, sukar mengikuti petunjuk, termasuk kelompok berat. Tunggal atau ganda ketunaan yang dialami apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan lain, maka dia termasuk